kan memperhatikan si kasir itu. Nah, terus tahu-tahu beberapa kali terjadi bahwa ada keramaian tuh di depan kasir tuh. Ada apa gitu ya. Nah, kan kalau kita hanya mengobservasi atau mengamati, berarti kita nggak bisa tahu jelasnya apa gitu ya. Tapi ya kita coba aja mempelajari, oh ternyata ada yang komplain nih. Apakah lama melayaninya atau apa. Nah, itu muncul tuh masalah. Jadi di situ berarti kalau dia lama atau dia apa? Atau dia tidak paham product knowledge. Jadi apa? Misalnya ada yang komplain soal ini kok harganya segini ini. Nah dia nggak paham tuh. Ini tuh produknya si kafe itu apa ya? Nah, harganya mungkin juga belum tercantum atau bagaimana gitu. Nah itu akan muncul masalah di sana. Jadi ketika ada masalah itu adalah biasanya ketika customer itu komplain atau konsumen itu komplain atau ada lagi teguran ya. Masalah ini sini identify the need terhadap si kasir ini. Beberapa kali kalian lihatlah pada saat observasi kok dia ditegur terus ya gitu. Nah berarti ada masalah di sini gitu ya. Itu contoh. Terus kalau kita sudah mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian kita merencanakan trainingnya apa yang pas untuk job posisi tadi. Terus kalau sudah, kemudian diproseslah trainingnya berjalan, terus ada evaluasi dari training. Nah ini adalah rangkaian yang akan kalian buat di dalam laporan tentang TNA tadi yang akan dikumpulkan pada saat UAS. Jadi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, kemudian membuat perencanaan yang tentunya di sini ada analisisnya. Kemudian prosesnya itu adalah kalian hanya menunjukkan aja provider pelatihan atau trainingnya itu mana, siapa, terus nanti kalian lakukan evaluasi terhadap training. Nah, evaluasi ini mungkin kalian hanya membuat form evaluasi aja. Jadi ada indikator-indikator apa sih yang akan dievaluasi terhadap pelaksanaan training gitu ya. Nah ini ya ada empat bab nanti yang akan kalian bikin. Kemudian di sini apa sih TNA itu? TNA itu adalah sebuah cara atau sebuah teknik atau metode untuk menentukan apakah sebuah training itu dibutuhkan. Jadi benar nggak sih ini butuh training tentang interpersonal skill gitu ya, benar nggak sih dibutuhkan itu gitu. Jadi harus ada analisis dulu. Nah training ini juga harus selain bisa ditentukan bahwa itu dibutuhkan, juga dia harus bisa memenuhi mengisi atau mereduksi gap yang ada. Gap ya, gap itu kesenjangan. Misalnya di perusahaan ya, di flexible packaging, di Prima Makmur misalnya. Untuk bisa membuat inovasi atau dalam rangka meningkatkan kompetisi dengan sesama percetakan flexible packaging, si PT Prima Makmur ini membeli mesin cetak baru 12 warna gitu ya untuk flexible packaging. Dia punyanya hanya yang 6 warna gitu. Sementara kompetitor yang lain itu sudah punya sampai 12 warna. Dia belilah mesin cetak fleksibel yang 12 warna. Tentunya ada gap kan di sini. Biasanya SDM-nya itu hanya bisa mengelola mesin 6 warna. Sekarang ada mesin yang 12 warna. Nah, berarti dengan new teknologi ini, si SDM-nya itu perlu diberi training tentang teknologi terbaru untuk mesin 12 warna. Nah, yang disebut gap tadi, kesenjangan tadi adalah tadi yang biasa dia menggunakan 6 warna, sekarang ada 12 warna. Jadi ada gap kan di sini, ada kesenjangan. Karena itu kalau kayak gini maka dibutuhkan analisis. Analisis itu untuk apa? Analisis itu untuk tepatnya selain dia belajar tentang teknologinya, dia juga belajar tentang apa lagi? Apakah tentang tintanya juga? Apakah tentang nanti bagaimana caranya dia mengefisiensikan
kebutuhan materialnya dengan 12 warna ini apa kelebihan dan kekurangannya dan sebagainya. Ya, nanti ada pelatihan-pelatihan teknis yang harus diikuti karena itu perlu ada analisis. Juga tentunya kan biasanya kalau kita beli mesin itu kan udah langsung dapat training ya dari si suppliernya kan. Udah ada training biasanya, ada training langsung gitu. Nah, ada training itu tentunya tidak cukup hanya kalau si supplier yang ngasih training biasanya itu hanya sekedar, ini pengalaman kita di jurusan ya, kita beli mesin gitu ya. Itu hanya sekedar apa ya, kayak kulitnya aja gitu. Nah, tentunya juga si SDM ini juga harus belajar nanti tentang troubleshooting-nya gitu kan. Kalau ada masalah tuh gimana gitu ya. Troubleshooting-nya itu harus dipelajari juga. Nah, troubleshooting itu nggak akan dikasih tuh sama si vendor si supplier ini gitu. Jadi perlu ada analisis di sini. Nah, analisis ini akan kita bisa lakukan secara mendalam apabila kita bisa mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif gitu. Jadi di dalam TNA ada data kualitatif dan ada data kuantitatif ya. Nah, ada lagi TNA tadi kan training need analysis, A-nya kan analysis ya. Kalau yang ini ada lagi TNA juga. Di sini dia what is training needs assessment? Saya tidak secara mendalam akan membahas tentang assessment-nya karena ini butuh software kalau menurut saya. Ya, kalau ini yang kalian mau gunakan untuk skripsi mungkin masih saya pertimbangkan ya. Misalnya setelah ikut training, assessment-nya itu gimana? Apakah hasil training bisa meningkatkan kompetensi, bisa meningkatkan kinerja dari para karyawan? Nah, itu bisa diukur, nanti ada softwarenya. Nah, biasanya saya mengajak mahasiswa, bukan mahasiswa TCK sih ya, kemarin saya bikin penelitian, saya minta ada mahasiswa alumni sih sebenarnya ya, yang dia udah bekerja, terus dia senang ngoding gitu ya, dia senang ngoding, terus kemudian saya ajak dia untuk ikut penelitian dan oke juga gitu ya, codingannya hasilnya bagus sehingga kita bisa memperoleh hasil yang memuaskan gitu dari penelitian tadi. Nah, kalau di skripsi misalnya mau mengukur ini bisa juga, tapi nanti bikinnya nanti arahnya pakai program sedikit gitu untuk bisa layak disebut sebagai sebuah skripsi gitu ya. Nih, what is training needs assessment? Training assessment atau TNA is the method of determining if a training need exists and if it does, what training is required to fill the gap. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, ini kan mirip ya kalau definisi yang nomor 1 ya. Training need assessment dia sebut TNA itu adalah method of determining if a training need exists apabila ada kebutuhan training, dan kita harus melihat bahwa training ini memang harus bisa mengisi kesenjangan tadi gitu. Itu mirip ya. Tapi yang kedua, TNA seeks to identify accurately the level of the present situation in the target survey, interview, observation, secondary data. Ini yang jadi TNA ini dia akan mengidentifikasi kondisi terkini, kondisi existing ini dengan menggunakan metode survei. Survei itu bisa dengan menggunakan kuesioner gitu ya, siapa respondennya, kemudian bisa juga dengan menggunakan interview, juga bisa observasi, and the secondary data. Secondary data itu data sekunder, misalnya nih ya, kafe nih ya, objeknya kafe. Kita boleh dong melihat bagaimana komplain konsumen tadi dilihat dari review, lihat dari reviewnya resto tadi gitu di Google. Kan biasanya ada ya, kalau kita ketik gitu ya, apa misalnya, janji jiwa misalnya gitu ya, kan banyak tuh reviewnya. Atau bisa juga kalau kalian mau search ya di di Twitter itu, kalau kita mau search
kalau kalian memilih UKM yang mungkin dikenal atau kan mau coba dulu gitu ya. Ini di Twitter ada nggak sih orang komplain tentang UKM saya nih yang saya jadikan target ini? Coba dulu gitu ada. Tapi kalau di Google ada, ya kan alhamdulillah ya. Jadi mengurangi waktu yang harus kalian ngeliatin observasi dari pagi sampai sore. Ini orang ada yang komplain apa enggak gitu kan? Kalau iya, kalau kebetulan hari itu ada yang komplain, kalau nggak ada yang komplain kan karena harus ulang lagi yang berikutnya. Walaupun ini bekerja berkelompok, mungkin yang sekarang si A yang mengobservasi, besok si B. Tapi kan lumayan kalau kita bisa punya data sekunder juga, yaitu data review terhadap resto tadi di Google. Ya. Terus, the gap between the present status and desired status may indicate problems that in turn can be translated into a training need. Nah, inilah yang bagaimana gap tadi antara kondisi existing ya dan kondisi yang apa ya namanya ya, yang sedang berjalan. Jadi kita kalau melihat itu tadi ya, ada banyak komplain sih, atau misalnya nih di perusahaan cetakan ya, perusahaan cetakan kemasan. Ini si operator kok tiap hari kayaknya ditegur terus ya sama manajer. Iya, kenapa? Karena defect-nya banyak. Gitu. Kok tiap hari defect banyak terus lebih dari target perusahaan yang cuma 2% misalnya, ternyata dia sampai tiap hari 5%. Nah, jadi manajer marah-marah gitu kan. Nah, itu juga sebuah kesenjangan gitu. Dan itu adalah problem. Nah, problem ini kemudian kalian identifikasi di bab 1. Ya. Di bab 1 kalian identifikasi. Jadi, bab 1 itu isinya adalah pendahuluan yang kalian pertama kasih dulu profil, tapi dalam menggunakan apa namanya sih? Dalam dinarasikan dalam sebuah alinea gitu. Misalnya apa ya? Di era digital saat ini banyak kalangan muda atau karyawan yang atau pasca pandemi banyak karyawan perusahaan atau kalangan muda yang bekerja di kafe. Kafe ternyata memiliki beberapa kelebihan, yaitu misalnya suasana yang nyaman, makanan yang enak, atau minuman yang gimana gitu ya. Nah, itu diceritakan di awal dulu gitu ya, ada intronya. Nah, seperti halnya sebuah kafe di wilayah Depok. Apa ya, Depok itu di mana? Misalkan di wilayah Beji misalnya ya. Sebuah kafe yang bernama Kafe ABC. Kafe ini terletak di gitu ya. Setiap hari dia buka jam sekian sampai jam sekian. Pengunjungnya rata-rata per hari sekian orang. Nah, itu kan hasil dari pengamatan. Hasil dari observasi kalian. Itu dituangkan di bab 1. Nah, terus dijabarkan lagi. Dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan terakhir, banyak konsumen yang komplain terhadap kopi yang dibuat misalnya. Ini salah satu contoh ya masalahnya terhadap kopi yang dibuat, terhadap kopi produk dari Cafe ABC ini. Konsumen melihat bahwa komplainnya adalah bahwa kurang berasa kopinya atau apalah gitu ya. Saya bukan penggemar kopi ya, tapi ya kira-kira begitulah gitu ya. Nah, itu disampaikan kira-kira masalahnya apa, dan itu di setiap bab 1 itu harus ada untuk setiap mahasiswa. Kalau di dalam bab 1 tidak ada masalah yang dimunculkan, berarti harus direvisi gitu ya, harus muncul. Nah, oke, sampai sini jelas. Di slide keberapa nih? Ada pertanyaan? Ibu, maaf Bu, slide-nya nggak keganti Bu. Oh, nggak keganti. Nah iya, itu makanya tadi saya bilang kalau kenapa ya, saya juga bingung nih kalau di slideshow kok nggak berubah. Kemarin juga gitu. Ini yang lagi saya bahas. Ini kalau gini kelihatan nggak? Sekarang kelihatan sih Bu, tapi kalau diganti kurang tahu deh. Diganti apa? Nah, coba Bu yang selanjutnya gitu, kalau misalkan ini nih. Berarti udah bisa keganti Bu gitu.
Oke, Roger kalau gitu. Ini ya, yang tadi jelas, yang ini. Cukup jelas, Jadi Ibu. ada, jelas ya. Jelas ya? Ada yang bilang itu analysis, ada yang bilang itu assessment gitu. Tapi kalau kita lebih fokus kepada assessment, analisis ya, analisis karena kita lebih kepada akademik. Kalau assessment itu biasa digunakan istilahnya di perusahaan. Biasa kalau di perusahaan mungkin TNA-nya adalah assessment gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sedikit ilustrasi aja bahwa mereka sekarang ada di sini, terus dia ya training itu juga sebetulnya adalah untuk pet carrier ya, pet carrier. Di dalam perusahaan yang sudah tersistem dengan baik, seperti di Astra, itu ada tuh. Kalau menuju level-level tertentu, mereka harus sudah lulus training A. Terus kalau udah training B, maka dia masuk posisi berikutnya dan seterusnya. Nah itu kalau di perusahaan yang sudah established, yang sudah sistemnya sudah terintegrasi dengan baik lah gitu ya. Nah itu gunanya training gitu. Nah terus di sini ada juga nih gapnya itu ya. Where they need to be now, tomorrow, and future. Skill, knowledge, behavior, and ini adalah performance gap. Jadi biasanya yang dilihat adalah dari gap itu adalah dilihat dari ada skill, bisa knowledge-nya, bisa behavior. Behavior itu misalnya orang yang introvert gitu ya, disuruh kerja di marketing gitu. Ini susah ya, jadi dia kan nggak bisa bergaul dengan orang banyak. Kalau marketing itu kan harus banyak senyum gitu kan. Ya kayak Nada tuh. Kalau Nada kan senyum terus. Nah cocok kali tuh di bagian marketing. Ya kalau marketing itu nggak bisa orang yang cuma diem aja gitu. Nggak banyak ngomong gitu ya orang-orang introvert. Nah itu behavior contohnya. Ya. Nah, tapi bukan berarti juga orang-orang seperti itu tidak bisa kemudian menjadi kerja di marketing gitu ya. Kalau dia diberikan dianalisis dulu sih sebetulnya ya kebutuhannya apa. Kemudian nanti kalau dia beberapa kali diberikan training tentang marketing, interpersonal skill, communication mungkin ya. Nah akhirnya dia menjadi mau belajar, nah akhirnya dia bisa menjadi marketing. Bukan berarti nggak bisa gitu ya, tapi perlu niat gitu. Nah ini adalah contoh untuk training ya. Ini training. Nanti kalian harus bisa menunjukkan memang training ini ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengarang ya. Jadi kalian cukup boleh misalnya menampilkan seperti ini atau menampilkan linknya aja kalau itu di web misalnya ya. Menampilkan link webnya itu apa. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Saya mau bahas tentang ini dulu. What are training gaps? Apa yang disebut dengan gap itu tuh apa? Training gaps itu gimana? Training gaps itu adalah sebuah ranah atau area di mana karyawan itu kurang pengetahuan terhadap bidang tertentu atau keterampilannya itu masih kurang untuk bisa meraih target atau tujuan dari perusahaan. Nah, itu sebuah wilayah di mana si karyawan itu pengetahuannya masih kurang, keterampilannya masih kurang untuk bisa meraih tujuan perusahaan. Itu yang disebut dengan training gaps. Nah, ini nanti kalian definisikan di bab 1. Itu. Identifying and addressing these gaps help organizations to ensure that their workforce has the necessary capability to form effectively and contribute to the overall success to the company. Ya, udah jelas ya. Kita identifikasi dulu, kemudian kita analisis bagaimana sih gapnya ini bisa membantu perusahaan untuk meyakinkan kepada tenaga kerja atau karyawannya bagaimana kepentingan atau kebutuhan dari kompetensi atau kemampuan itu atau kinerja yang harus ditampilkan untuk memberi kontribusi pada tujuan perusahaan. Gitu, ya. Ini tolong nanti disampaikan di bab 1.
Training gaps may arise as a result of implementing new technology, tadi yang saya bilang ya. Jadi training gap itu bisa aja muncul ketika ada teknologi baru di perusahaan kita ya, atau dia mungkin bukan hanya equipment, bukan hanya device laptop baru pun sebenarnya yang ini juga tetap kita harus belajar kan bagaimana mengoperasikan, misalnya yang biasa pakai Windows biasa gitu ya, terus kita sekarang pakai laptopnya Macintosh gitu kan, harus belajar kan. Nah itu adalah gap tuh ya, disebut dengan gap. There is nothing wrong with having training gaps in your team or organization. Jadi nggak ada yang salah kalau memang kita jumpai ada training gaps di dalam perusahaan kita atau di dalam sebuah organisasi atau sebuah company. Kita identifikasi gap-gap tadi untuk mengidentifikasi. Kalau kita bisa mengidentifikasi gap tadi, maka kita akan terbantu untuk bisa mengembangkan strategi training yang untuk memenuhi skill atau knowledge yang akan ditambah gitu untuk bisa meraih tujuan dari perusahaan gitu ya. Nah itu training gaps. Nah saya mencoba di sini juga mencari yang common ya, skill gaps yang common, yang biasa gitu ya, yang umum yang ada di perusahaan itu biasanya communication and interpersonal skill. Nah ini tadi misalnya contohnya tadi ya, yang kayak kasir juga ya, sebagai seorang kasir tuh dia harus bisa berkomunikasi, menyampaikan informasi tentang produk knowledge dari restonya atau kafenya tadi, sehingga si konsumen itu bisa bilang oh gitu, oh iya ya Mbak, terima kasih ya. Nah, jadi ada kepuasan dari si konsumennya gitu ya. Critical thinking ini juga menjadi gap di dalam sebuah tempat pekerjaan, and problem solving skills. Misalnya nih di kafe gitu ya, udah penuh nih karena dia rame gitu, terus dia udah penuh kursinya. Nah, terus datanglah serombongan, ada mungkin 10 orang gitu ya. Terus yang bagian menerima itu waiters misalnya. Nah si waiters ini tanya, ada berapa orang Pak? Oh ada 10 orang. Waduh udah penuh, gimana nih caranya? Nah dalam kondisi kritis seperti itu, dia harus bisa punya keputusan dan memberikan solusi. Karena ini konsumen sudah datang. Gitu ya. Nah ini gap nih. Kalau dia nggak bisa, maka tuh pergi dan mungkin orangnya kecewa gitu ya. Dia udah jauh-jauh datang, terus bisa juga dia mestinya bisa dia minta silakan ditunggu dulu, nanti Bapak masuk di dalam list antrian nomor berapa misalnya gitu ya. Tapi kalau langsung ditolak gitu, nah, orang mungkin kecewa gitu ya karena sudah datang. Terus skill gaps in digital and technology skill, ini kita sudah tahu ya, pasti ada. Terus managerial and supervisory skills juga gitu, bagaimana dia punya leadership. Ini lain lagi nih trainingnya kalau udah tingkatnya manager ya. Jadi dia harus punya leadership untuk bisa mengelola atau mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa unit gitu kan. Kalau biasanya kalau manajer kan tingkatnya udah di atas. And then marketing skill, negotiation skill, selling skill, teamwork and collaboration skill, and writing skill. Nah, mungkin di antara berapa nih 9 ini, mungkin ada nggak yang menjadi gap di dalam observasi kalian? Mungkin kan ini bisa jadi panduan juga gitu, benar nggak sih? Di antara 9 ini ada yang menjadi sebuah masalah di UKM-nya kalian gitu. Masalahnya yang mana? Ini saya hanya membantu untuk menggali masalah. Mungkin masalah yang lain yang ada beda lagi dari 9 ini, ya monggo gitu. Ini saya hanya sekedar membantu aja ya. Kemudian ini adalah kenapa sih perlu ada TNA? Training maybe, bentar ya. Training
may be incorrectly used as a solution to a performance problem. Ya kan? Kalau tadi banyak konsumen yang komplain, ya training bisa menjadi salah satu solusi gitu. Ya, menjadi salah satu solusi untuk bisa memperlihatkan performance dari perusahaan atau dari UKM kita gitu. Supaya orang nanti kan sekarang zamannya semua itu kalau kecewa langsung ke medsos gitu kan. Jadi bisa menurunkan reputasi dari si UMKM kita. Terus training itu juga penting loh. Kenapa? Karena training program may have the wrong content, objective, or method. Training program may have the wrong content, objective, or method. So this is not related to our need gitu. Jadi mungkin aja training program ini kontennya itu tidak sesuai atau tujuan atau metodenya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu kita butuh analisis tadi. Tadi yang saya bilang, mungkin si perusahaan itu sudah invest uang banyak untuk bisa pengembangan SDM, harapannya kinerja karyawannya bisa bagus gitu ya. Nah, ternyata kalau tidak ada analisis, maka itu training program mungkin bisa punya konten yang berbeda dengan tujuan kita, tujuan perusahaan. Terus training may be sent to training programs for which they do not have the basic skills or confidence needed to learn. Jadi kenapa perlu ada TNA? Itu juga antara lain dibutuhkan analisis ini karena kadang-kadang peserta training itu yang ikut ke dalam sebuah program training dia nggak punya basic skill yang sesuai gitu. Misalnya apa ya? Basic skill, misalnya kalau ya kayak saya aja deh, waktu dulu gitu ya, kayaknya dulu saya tuh kuliahnya kan di matematik ya, jadi kan yang dipakai kan otaknya otak kiri ya. Nah, jadi karena yang dihadapi itu hanya angka aja gitu ya, terus kalau saya disuruh bikin integral lipat 10 sih oke gitu ya, udah waktu dulu, kalau sekarang udah nggak kayak dulu lah. Nah, waktu masih kuliah pasti emang harus ditekankan kan seperti itu, harus bisa ini. Nah, ketika saya harus bernegosiasi gitu ya dengan investor, misalnya ada investor, saya nggak bisa ngomong. Karena tapi saya bisa kalau bicara tentang data gitu. Tapi kalau bicara tentang bagaimana menarik menawarkan itu bisa menarik perhatian dari investor. Oh ternyata gini loh Pak, ini gini. Nah, kalau dulu orang-orang matematik itu kan kaku gitu ya. Nah kayak gitu ya. Kalau udah akhirnya karena pengalaman waktu berjalan, akhirnya kan bisa gitu pelan-pelan. Oh bisa gitu berkomunikasi. Alhamdulillah gitu ya, berkomunikasi, bernegosiasi juga bisa. Bahkan tahu caranya gimana harus bernegosiasi gitu. Nah itu tadi karena saya nggak punya basic skill untuk bisa bernegosiasi, maka kemudian saya dikasih trainingnya marketing gitu ya. Misalkan trainingnya marketing, tapi basic saya matematik gitu. Kan beda gitu ya. Nah itu butuh analisis. Nah ketika kalian menganalisis ini, kalian harus tanya dulu pertama di UMKM tadi, misalnya kita mau fokus pada job position barista misalnya ya. Nah, job desk-nya barista apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kita sudah pernah ya melakukan itu di awal perkuliahan. Job spesifikasinya apa? Sebagai seorang barista, dia harus mampu mengkombinasikan susu, kopi, gulanya itu komposisinya berapa yang tepat gitu misalnya ya. Nah, itu job spesifikasinya. Terus kalau dia harus kayak gini, maka dia harus bisa lulusan dari apa nih sekolahnya. Berarti basic science, basic knowledge-nya apa? Apakah SMA bisa? Ataukah dia harus sudah ikut training tentang
barista perkopian gitu ya. Apakah harus training itu gitu? Nah, itu harus ada ya. Jadi nanti di dalam bab 1 juga harus dijelaskan bagaimana jumlah karyawannya berapa, terus job positionnya apa aja, terus job desk-nya apa, job spesifikasinya apa, terus berarti kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan barista itu apa. Sehingga nanti saya akan bisa melihat bahwa ada relate antara basic skill dari si yang mau kita training tadi dengan konten dari pelatihannya gitu. Nah, itu harus perhatikan juga. Jadi jangan nanti there is no relation between basic skill and the content of the training. Gitu. Ya, nanti di ujung harus ada tuh. Ya, masalahnya ini. Nah, terus dikasih trainingnya kok ini gitu ya. Oke. Next, significance of DNA and another significance. Learning can be directly related to organizational objective. Jadi kalau ada TNA itu, kalau kita terus belajar, ya pasti akan bisa memberi kontribusi pada tujuan perusahaan. And the second significance is learning can be targeted at specific requirement. Jadi kayak tadi, misalnya kalau kita terus belajar, proses belajar itu bisa juga ditargetkan untuk requirement tertentu. Misalnya si perusahaan ini mau membuat inovasi packaging, pengembangan packaging ya, packaging development itu dia mau mengurangi material plastik. Kalau tadinya itu material tebalnya 5 mm, dia mau kurangi dari 2 mm. Tentunya sekarang ini butuh belajar tentang apa? Tentang statistik misalnya. Karena dia harus lihat bagaimana pengujian itu bisa dilakukan kalau misalnya dikurangi tebalnya, apakah misalnya tebalnya itu, apakah si produk itu masih tetap terlindungi, nggak cepat kebuka, nggak cepat robek. Kan perlu pengujian atau butuh orang material, gitu ya. Maka itu perlu pembelajaran, perlu training tentang pengujian bahan misalnya, gitu ya. And the third is learning needs can be identified and prioritized. Jadi kebutuhan akan belajar ini dapat diidentifikasi kalau ada TNA gitu ya, dan bisa dibuat prioritasnya. Misalnya nih barista, nanti di akhir kalian harus juga melampirkan form yang nanti saya kasih tahu. Kan kalau si barista ini tentu dia tidak butuh pelatihan komunikasi kan, karena dia kan kerjaannya hanya nyampur minuman ini komposisi ini, atau malah dia harus berkreasi supaya rasa kopinya itu bisa lebih khas gitu ya, bisa lebih khas tuh gimana gitu kan. Nah kemudian yang ternyata si barista tadi dibutuhkan selain dia training tentang pengetahuan tentang perkopian, dia juga perlu tentang K3 misalnya, ya, karena dia bekerjanya di wilayah yang banyak misalnya K3, atau misalnya lagi kalau barista itu selain perkopian itu kebersihan, ada nggak sih pelatihan tentang kebersihan gitu ya? Nah, mungkin ada di K3 ya. Nah, di antara dua pelatihan ini, antara pelatihan kopi dan pelatihan K3, mana yang paling prioritas harus dia lakukan pertama? Karena nggak mungkin dua-duanya, karena mengingat biaya atau cost yang harus dikeluarkan oleh owner dari si cafe ini gitu. Ya, nah itu nanti ada prioritasnya. Learning can be tailored to requirement. Ya, ini sih bisa ya. Nanti kita bisa bisa di kayak tadi lah. Bisa kita kalau banyak trainingnya, maka kita bisa bikin tailor made gitu ya. Nah, ini instructional design process. Kita pertama ini pertama kita analisis dulu, ini dari bab 3 ya sampai bab 4 ya. Bab 3 design
and then develop, implementasi, evaluate. Ini dari bab 3, 4 sampai 5 itu evaluate. Ya. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu mungkin saya buat itu menjadi SDM-nya aja ya. Bab 1 pendahuluan itu isinya tentang tadi ya latar belakang dari si Resto, didirikan tahun segini, dia punya karyawan segini dan seterusnya. Terus nanti masalahnya apa? Kemudian bab 2-nya kita masuk ke SDM-nya. Ya, karyawannya ada segini. Mereka punya job desk ini, job spesifikasi ini, dan seterusnya. Lalu bab 3 itu hasil observasinya. Lalu bab 4, berarti ini bab 4 dan bab 5 ya, kita masuk ke analisis dari data. Jadi bab 3 isinya data hasil kualitatif dan kuantitatif. Bab 4 baru kita analisis. Nah, analisis itu isinya nanti ada desainnya kayak gimana, lalu dikembangkan menjadi program trainingnya seperti apa, and then implement ini ya kita di sini kalau implement ini kalian menunjukkan hanya providernya aja. Ini loh mereka providernya ini. Tapi the real training ya, jadi bukan mengarang. And then evaluate. Evaluate itu nanti kalian hanya bikin form aja, jadi nggak perlu ada analisis atau kata-kata yang banyak gitu ya. Bagaimana anak-anak kita tidak melakukan itu kan, jadi kita tidak bisa melakukan evaluasi kinerja. Nah ini starting point untuk untuk adanya TNA. Jadi TNA itu muncul karena apa? Ada komplain dari sesama staff atau dari klien. Juga ada poor quality work, jadi cara kerjanya itu masih sangat kurang kualitasnya. Frequent error, sering terjadi kesalahan. Large staff turnover, jadi banyak karyawan yang keluar masuk gitu loh. Turnovernya tinggi. Nah itu harus perlu ada apa ini? Itu masalah kan berarti ya. Jadi masalah itu bisa kalian ambil dari sini. Ya, kalian boleh pilih yang mana atau kalian punya setelah diobservasi punya yang lain silahkan. Tapi ini hanya panduan aja dari saya ya. Deadline not being met, conflict among staff, new equipment system tadi kalau ada peralatan baru ya. Nah ini indikator of a need training. Nah terus analisis sekarang di bab berapa tadi? Bab 4. Bab 4 itu analisisnya ya. Bab 3 deh. Bab 3 itu isinya adalah ini. Organizational analysis sama si person analysis. Organization analysis itu isinya ini. Visi, misi, kemudian resource tadi dari bab 2 ya. Internal environment. Internal environment ini mungkin bisa dijelaskan sarananya dia apa, terus suasananya kayak gimana. Boleh nggak difoto sih? Itu biasanya boleh ya. Nah, kalian kasihlah fotonya. Jadi di dalam kafe ini dijelaskan terdiri dari sekian set kursi gitu ya atau apalah gitu ya. Jelaskanlah di sana fasilitas yang ada gitu ya. Terus person analysis of performance, knowledge and skills in order to determine who needs training. Nah, di sini kalian kan sudah menjelaskan nih bab 3 juga ya. Kalian sudah menjelaskan ada 5 misalnya karyawannya. Nah, ternyata siapa yang membutuhkan training gitu. Nah, itu analisisnya di sini kalian sampaikan dengan menggunakan define the job, determine where to collect information, identify the method to use, gather and analyze data. Gather and analyze datanya itu di sini hanya gather-nya aja. Jadi di sini hanya tentang kalau gitu berarti bab 2-nya nggak usah ya. Tadi kan karyawan ya. Jadi masuknya di sini aja. Pas person analysis, kalian jelaskan di sini job position-nya apa aja, and then describe about job description, job specification, ya, and then ini yang the first-nya. Terus kalian juga bisa menentukan kalian mengambil informasi atau mengambil datanya itu dari mana aja. Misalnya dari data Google atau studi literatur. Dan langsung melakukan observasi. Nah, identify the method to use itu yang kalian akan bisa memilih. Bentar. Jadi saya pindah dulu ya. Nah, metodenya untuk analisis ini ada 3, yaitu observasi,
Observasi itu kalian melakukan pengamatan. Pros and cons. Pros it means positive point and cons mean negative point, gitu ya. Nah, positive point from observation, dia akan dapat memperoleh data yang relevan terhadap suasana yang ada di sana. Karena kalian melakukan pengamatan. Nah, kalau ini datanya harus komplit ya berarti. Kalian akan memperoleh data yang sangat komplit. Ya kan? Terus kalau ini juga akan meminimalkan interupsi dari si target gitu. Kan kalau kita observasi yang bekerja kita ya, bukan kalau interview kan kita harus mengganggu misalkan kita mau observasi barista. Kan barista yang lagi kerja menjawab pertanyaan kita kan. Jadi agak terganggu ininya waktu kerjanya. Tapi kalau kita yang observasi, maka kita yang bekerja. Dia sih yang kerja aja gitu kan. But we have negative point from observation. The first is needs skill. Jadi di sini sebagai seorang observer itu harus punya skill. Saya yakin semua mahasiswa di TIJK 5B semua adalah observer yang handal, gitu ya. Karena nanti kalian akan magang kan? Akan magang maka kalian juga akan mengamati gitu. Terus negatifnya lagi kalau observasi itu employees behavior may be by being observed. Jadi behavior atau behavior itu tingkah laku atau karakter dari karyawan itu akan terlihat sambil diobservasi, dia akan melihat kan, karena kita kan mengamati. Jadi saya jadi bisa tahu gitu, oh itu orang galak ya gitu ya. Nah gitu sih ya. Jadi oh ternyata ini baik ya, atau ternyata ini kurang baik gitu. Nah itu di tempat observasi. And then the second method is questionnaire. The positive point of questionnaire is inexpensive. It means that we don't have to much money, kita nggak perlu banyak mengeluarkan uang banyak gitu kan untuk kuesioner. Karena apa? Karena paling kalau kuesioner kan waktu kita juga bisa cuman sebentar dari sisi waktu juga gitu ya, inexpensive in matter of money, energy, and then apalagi money, energy, time gitu kan. Jadi lebih irit gitu. Terus can collect data from a large number of person. Jadi kalau misalnya kita mau nyebarin kuesioner itu sama pengunjung yang ada di sana untuk menilai barista, menilai kopi, kan boleh ya kalau diizinkan ya. Kita bisa dapat banyak dari pengunjung itu. Gitu. Ya, and then data easily summarize. Karena dengan mudah kita pakai G-form, kita juga bisa langsung dapat datanya. Terus negatifnya dari si questionnaire ini adalah requires time, dia take a time, jadi dia butuh butuh waktu juga gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang the second negative point is possible low return rates in appropriate responses. Kadang-kadang kalau udah lama gitu ya, kadang-kadang nggak diisi gitu kan. Terus kadang-kadang juga kita nyebarin 15 yang kembali cuma 10 gitu. Nah itu salah satu negatif dari questionnaire. Dan kita juga tidak bisa memperoleh hal-hal detail dibandingkan observasi. Nah, kuesioner juga kelemahannya, ini belum saya tambahin ya, kuesioner itu kelemahannya juga adalah bahwa pertanyaan yang kalian berikan kepada para responden ini tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, karena itu di minggu depan, siapa yang bikin analisisnya pakai kuesioner, tolong pertanyaannya dikonsultasikan dulu. Sehingga saya bisa melihat, oh ini harus diganti atau ini lanjut gitu ya. Metode yang ketiga tadi sudah questionnaire, observation, and interview. Kalian bisa juga melakukan interview, yaitu interview ini positive point-nya adalah good at uncovering detail of training needs as well as causes of and solution to problems. Jadi memang kan dia juga kalau interview itu kan
kita lebih detail. Kalau misalnya nggak jelas pertanyaan, gimana maksudnya gitu kan, bisa diulang lagi gitu ya. Namanya interview, jadi kita lebih detail dapatnya. Juga bisa can explore unanticipated issues that come up. Jadi kalau misalnya di dalam interview itu ada hal-hal yang tidak perlu diungkapkan, oh maaf yang ini tidak termasuk, kita bisa langsung klarifikasi gitu ya karena di interview. Kemudian negatif poinnya adalah interview ya. Interview kan berarti mengganggu pekerjaan si target kita kan. Dan dia butuh waktu juga untuk melayani kita gitu kan. Juga susah untuk dianalisis kalau interview. Terus need skill interviewer. Jadi dia membutuhkan interviewer yang handal, yang bisa menggali informasi yang diinginkan. And difficult to schedule. Difficult to schedule kadang-kadang kan karena dia sibuk ya, mas mau nggak habis pulang kerja nanti saya mau interview boleh nggak? Oh iya boleh, tapi ternyata pas pulang saya capek deh, besok lagi aja deh ya gitu ya. Jadi agak sulit kalau interview. Mungkin dari 3 ini kalian bisa melakukan kombinasi. Misalnya pakai kuesioner dan interview. Interview ini hanya sekedar untuk nambahin aja sebenarnya. Jadi nggak fokus kepada nggak fokus kepada konten DNA-nya, tapi sebagai misalnya boleh nanya nggak mas atau ownernya ini didirikan tahun berapa gitu ya, terus berapa jumlah karyawannya dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin bisa kombinasi, kalian bisa pilih itu. Nah yang ini, yang fokus group discussion ini adalah di perusahaan ya, biasanya kalau di UKM saya skip aja, jadi ini kita skip karena nggak mungkin lah kita di perusahaan pakai fokus group discussion. And then ini di documentation. Dokumentasi itu nanti di lampiran aja, kalian bisa masukkan juga boleh di dalam babnya, silakan nanti di layout yang baik ya. Apakah yang menyebabkan gap? Nah ini, yang menyebabkan gap itu adalah ini. KSA, what is the abbreviation of KSA? K is knowledge, S is skill, and A is ability. Jadi K adalah knowledge, S adalah skill, and A adalah kompetensi atau kemampuan, gitu ya, ability. Terus performance gap ini juga bisa menimbulkan punishment, kemudian inadequate feedback. Feedback kadang-kadang juga tidak ada dari atasan sehingga muncullah gap-gap itu, and obstacle in the system. Obstacle kayak tadi ya, untuk the new equipment. Nah, jadi there are obstacles in the system. Terus TNA output itu apa? TNA outputnya adalah performance gaps that resulted from the lack of KSA and which training is necessary. Jadi di sini nanti kita akan lihat bahwa tadi kan ada job desk, ada job spec, ada kualifikasi, and then we have a problem state in pendahuluan, introduction, ya kan? Jadi kita hasil akhirnya atau kesimpulan atau summary dari TNA analysis ini adalah ya, kalian harus menunjukkan performance gap-nya. It mentioned in introduction introduction yang ada di bab 1 gitu ya. Jadi performance gap-nya apa gitu. Harus ada, and then you have to state, you have to mention in summary what kind of training they need gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan, training jenis apa gitu. Itu ada di summary. Yang non training saya rasa nggak kita bahas ya, saya bahas ini yang training aja, yang non training enggak. Nah, how to do a TNA process? There are 7 steps. Jadi document the problem, identifikasi the problem, investigate the problem, kenapa itu bisa terjadi, plan the need analysis, kembangkanlah rencana atau jadwal untuk analisis kebutuhan, select the technique, tadi yang 3 tadi kan pilih yang mana,
conduct the analysis, mulailah mengerjakan analisisnya. Kemudian analysis the data. Conduct the analysis, it means that you have to do which one from 3 method, interview, questionnaire, or what is the last one? Questionnaire, interview, and observation. Hello, are you there? Iya, Bu. Ya, Bu. Okay. And the last is report the finding. Nah, ini yang akan dikumpulkan untuk UAS report, ya. Langkah ke-7. Ini nanti formatnya akan saya buat seperti apa, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ada 5 bab, ya. Ini kira-kira yang harus kalian kerjakan dalam 3 minggu ke depan. Is there any question? If you have any question, I try to answer and make it simple from your final examination, ya. So don't worry, don't be stressed, ya, because you have many tests, ya, for your final examination. Di mata kuliah ini ada, di mata kuliah Bu Novi ada, mana lagi? Ada lagi nggak UASnya yang bukan bikin jawab pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Bu Deli, Bu. Bu Deli. Bu Deli. Bikin video, habis itu kuesioner, habis itu bikin laporannya. Apaan tuh? Video, kuesioner, video apa? Video edukasi, Bu, tentang migrasi kemasan. Habis itu dikasihin ke respondennya kayak para penjual gitu. Habis itu dianalisis jawaban mereka tuh buat dilaporin gitu. Oh gitu. Ya. Berarti keren dong kelas semester 5. Keren pokoknya, ya. Harus banyak makan minum suplemen, makannya harus teratur supaya tetap sehat sampai ujian akhir. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau tanya, kalau misalkan untuk outputnya itu tuh, apakah di laporan itu perlu dikasih tahu? Semisal kan kalau kita kan nggak tahu ya, apakah training itu tuh bakalan berhasil atau enggak. Nah, itu tuh datanya perlu dicari tahu lagi apa gimana tuh, Bu? Ya. Terima kasih Reswandari. Pertanyaannya jadi mengingatkan saya ada hal yang belum saya sampaikan, yaitu ini untuk evaluasi. Sebentar. Mana ya tadi? Nih, nanti di sini, di e-learning juga ada, ya. Kalian mungkin ini panduan aja untuk bisa membantu, ya. Kalau bisa nanti saya juga minta di lampiran ada ini. Jadi ini ada pekerjaan utama. Ini untuk membantu aja, ya. Keterampilan yang dibutuhkan apa? Training sesuai kebutuhan. Nanti ada prioritasnya. Prioritasnya apa? Terus ini ada alasan pemilihan training. Nah, ini sih uraian singkat. Nah, yang evaluasi tadi pertanyaannya Reswandari, terima kasih. Saya buka, saya belum taruh di e-learning sebenarnya. Evaluasinya itu seperti apa? Karena memang tidak melakukan evaluasi, ya. Jadi di bab 4 nanti itu, ada di mana tuh? Di sini. Belum ada. Sebentar. Di bab evaluasi itu kalian harus hanya membuat ini aja. Sebentar. Ada di nah ini. Jadi kalian hanya membuat form kayak gini. Form evaluasi pelatihan. Topiknya tentang apa? Tanggal, nama trainernya, nama training providernya. Terus dibuat kayak gini. Nah, ini kita mau mengevaluasi apakah benar kita memilih provider itu gitu, provider A. Apakah fasilitator menyampaikan tujuan training?
Apakah suara dan intonasi? Nah, gitu ya. Fasilitator tuh yang memberi training ya. Evaluasi materi. Nah, ini di bagian evaluasi. Tentunya ini hanya contoh. Jadi saya akan sampaikan ini nanti di e-learning. Hanya contoh dan kalian nggak boleh sama ini. Kalau kira-kiranya sama, ya boleh lah. Tapi jangan semua persis sama lah gitu ya. Nah, ini dibuat masing-masing dan setiap mahasiswa tentu punya point of view yang berbeda barangkali ya. Ini nanti Reswandari silakan nanti saya taruh di e-learning contohnya ya. Terima kasih. Baik Ibu, makasih Bu. Oke, ada lagi? Sudah jelas? Mahathir gimana? Cukup jelas sih Bu. Cukup jelas. Oke, kalau sudah jelas, saya mau ini jumlahnya ada berapa Mahathir? 21. Berarti ada nggak masuk satu ya? Berapa semua jumlahnya? Mahasiswanya? Total 25 Bu. Oh, berarti ada yang nggak masuk. Nggak tahu apa gimana? Oh, ini kelihatan nggak? Yang saya iniin. Kelihatan nggak? Saya share screen ini? Belum Bu. Enggak. Oh, belum.